Public speaking sendiri harus meliputi 3 unsur baru bisa dibilang public speaking. Yang pertama adalah tips public speaking yang baik untuk promotor kesehatan. Yang pertama, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nora Dianandra. Saya adalah seorang promotor kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kalaksada. Di sini saya akan menyampaikan sharing ya, lebih tepatnya kepada teman-teman semua tentang public speaking. Nah, pasti teman-teman semua sering mendengar kata-kata public speaking, bukan begitu? Nah, saya tahu, tapi pasti kalian semua tidak tahu kan artinya apa. Di sini saya akan memecah apa arti public speaking. Public speaking sendiri memiliki 2 kata yang berbeda arti, public dan speaking. Public ada khalayak ramai, khalayak umum, masyarakat, begitu. Dan speaking yang memiliki arti berbicara atau kemampuan berbicara. Nah, itu sudah bisa dilebak. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum, di khalayak ramai, di semua yang memiliki pendengar lebih dari 5 orang. Itu bisa dikatakan public speaking. Contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Contoh public speaking sendiri saya akan berikan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, seorang dosen, seorang guru yang menyampaikan materi kepada mahasiswa dan muridnya. Ya kan? Semua pasti mengalaminya. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa tentang protes DPR yang kemarin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Pasti sudah dengar semua kan? Yang ketiga ada seorang mahasiswa atau seorang murid yang mempresentasikan hasil karyanya, hasil kerjanya kepada teman-temannya semua, kepada dosen dan gurunya agar mendapatkan nilai. Itu adalah contoh public speaking dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak bisa sembarangan orang ya teman-teman yang bisa melakukan public speaking. Public speaking sendiri harus meliputi 3 unsur baru bisa dibilang public speaking. Yang pertama adalah visual. Visual itu penampilan yang kita pakai agar meyakinkan seorang pendengar untuk yakin pada kata-kata kita dan mengikutinya. Begitu. Yang kedua ada vokal. Vokal itu apa sih? Vokal adalah sebuah nada bicara kita. Nada tinggi, nada rendah, nada cepat, atau yang lambat. Kita harus menyesuaikan. Tidak bisa kita tiba-tiba pakai nada tinggi. Nada tinggi nanti dikira kita marah-marah. Padahal kita gak marah-marah, teman-teman. Kalau nada rendah selalu mendayu-dayu, nanti kita tidur. Begitu. Jadi kita harus mengepaskan sebuah nada itu. Habis itu verbal. Ada yang tahu verbal? Verbal adalah sebuah pilihan kata. Kita harus menyesuaikan. Kita sebagai public speaking harus menyesuaikan pilihan kata kita kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita akan menyampaikan orasi kita, kepada siapa kita akan menyampaikan pendapat kita. Seperti contohnya, kalau kita mau memberikan orasi, memberikan edukasi kepada teman-teman yang masih SD, masih SMP, kita harus memakai bahasa yang ringan, jangan bahasa ilmiah. Mereka tidak akan paham. Betul begitu? Yang terakhir ada tujuan public speaking. Public speaking sendiri itu memiliki tujuan. Seperti hidup kita memiliki tujuan. Apaan sih? Tujuan public speaking itu apa? Yang pertama ada memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan pendapat, memberikan hasil karya kita agar diketahui karya kami. Itu 4 tujuan public speaking yang sendiri. Pasti kalian udah pada tahu semua kan? Karena saya harus ngasih tahu. Nah, kalau kalian udah pada tahu semua, di sini saya akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu jaga imun ya.
Perkenalkan, nama saya Ernis Wistiawati. Saya dari Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai public speaking yang baik untuk promotor kesehatan. Saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya public speaking. Dari SMP, bahkan SD pun saya yakin guru sudah mengajarkan public speaking. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai public speaking yang baik untuk promotor kesehatan, kita ketahui terlebih dahulu definisi dari promosi kesehatan. Apa sih itu promosi kesehatan? Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Sedangkan promotor kesehatan adalah profesi tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana public speaking yang baik untuk promotor kesehatan. Tips public speaking yang baik untuk promotor kesehatan. Yang pertama, memahami audiens atau sasaran. Sebelum kita memberikan materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari audiens atau sasaran kita. Kepada siapa kita akan memberikan materi tersebut. Kemudian, kita baru mencari tema atau topik yang sesuai dengan sasaran atau audiens kita. Tips yang kedua, kuasai terlebih dahulu materinya. Mempelajari materi yang akan kita sampaikan kepada sasaran kita nanti, hingga benar-benar mengerti dan memahami materi tersebut. Kita bisa membuat catatan yang berisi poin-poin penting dari materi tersebut, agar tidak lupa saat menyampaikan materinya nanti. Tips yang ketiga, buatlah komunikasi dua arah. Dalam suatu obrolan, tidak perlu adanya seseorang yang mendominasi topik pembicaraannya. Buatlah komunikasi dua arah dengan saling memberikan feedback atau umpan balik. Bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada kita. Apabila audiens tidak ada yang bertanya, maka kita yang bertanya kepada audiens. Tujuannya untuk memastikan agar materi yang kita berikan kepada audiens benar-benar dapat dipahami dan dimengerti. Tips yang keempat, belajar intonasi. Apabila dari awal hingga selesai kita menyampaikan materi hanya menggunakan intonasi datar saja, maka audiens akan merasa bosan, bahkan mengantuk. Maka gunakanlah intonasi yang variatif. Misalnya, dalam menyampaikan hal-hal penting, maka kita gunakan intonasi nada tinggi, atau kita memberikan penekanan pada kalimat tersebut. Contohnya, ketika kita menyampaikan tips diet sehat, maka kita gunakan suara yang lantang dan penuh penekanan. Tujuannya agar audiens semakin memperhatikan apa yang kita sampaikan. Tips yang kelima, ekspresif. Wajah yang semangat dan penuh percaya diri akan membuat audiens semakin tertarik. Meskipun ketika sedang memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, suasana hati kita sedang tidak baik-baik saja, kita harus berusaha memberikan ekspresi wajah sebaik mungkin kepada audiens dan harus bisa menyesuaikan antara ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan tubuh. Tips yang keenam, menghibur audiens. Selain memberikan edukasi, kita sebagai promotor kesehatan juga harus bisa menghibur audiens. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan humor, lelucon, atau jokes kepada audiens. Misalnya dengan memberikan bahasa yang lucu, ekspresi wajah yang lucu, dan gerakan tubuh yang lucu. Tetapi kita juga harus memperhatikan sasaran kita itu kepada siapa, audiens kita itu siapa. Ketika sasaran kita adalah anak SD atau anak sekolah, maka kita gunakan atau kita berikan humor itu dengan memberikan games. Sedangkan ketika sasaran kita adalah remaja atau orang dewasa, maka kita gunakan humor orang dewasa. Tips yang ketujuh atau yang terakhir, lakukan agar terbiasa. Membangun soft skill pada diri sendiri bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi juga butuh berlatih berkali-kali dan juga butuh membiasakan diri agar soft skill itu bisa tumbuh dan berkembang pada diri kita. Saya di sini selain memberikan tips public speaking yang baik untuk promotor kesehatan, saya juga akan bercerita tentang pengalaman saya kepada
ngobrol. Mengapa saya terinspirasi oleh beliau? Karena menurut saya, public speaking beliau sangatlah bagus. Jadi ketika beliau mengajar atau menyampaikan materi, tidak monoton. Berhubung beliau mengetahui bahwa kita, mahasiswa, sangatlah senang dengan humor, maka ketika beliau menyampaikan materinya, di sela-sela itu, beliau mengeluarkan jokes, mengeluarkan humornya. Entah itu dengan ekspresi wajah yang lucu, gerakan tubuh yang lucu, atau bahasa yang lucu. Selain itu, beliau juga sering mengeluarkan atau menggunakan bahasa gaul anak zaman sekarang ketika menyampaikan materinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa mudah dalam memahami dan mengerti materi yang beliau sampaikan. Maka dari itu, saya banyak belajar public speaking dari beliau, agar ketika saya memberikan edukasi, mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh audiens. Oke teman-teman, kita cukupkan sekian sharing kita kali ini. Kita lanjutkan sharing di lain waktu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu jaga imun dan patuhi prokesnya, karena COVID-19 belum usai. Selalu support kami untuk memberikan hal-hal positif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.